Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana ala jamalin lah qad a'ya fa arada an yusayyibah qala فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia mengendarai untanya yang telah keletihan. Maka Jabir ingin meninggalkannya. Berkata Jabir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyusulku. Kemudian dia doakan untukku serta dia pukul unta tersebut. Maka berjalanlah unta dengan jalan yang sangat cepat, melebihi sebelumnya, yang tidak pernah dia berjalan seperti itu sebelumnya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juallah unta ini kepadaku dengan 1 uqiyah. Aku berkata, tidak. Kemudian kembali beliau Rasulullah SAW menawarkan, bi'nihi, juallah dia padaku. Fabi'tuhu bi'uqiyatin, maka aku pun menjualnya dengan 1 uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli, dan aku syaratkan agar unta ini sebelum kuberikan kepadanya dapat kutunggangi sampai ke keluargaku terlebih dahulu. Falamma balagtu ataituhu bil jamal, ketika aku sampai di rumah keluargaku, maka aku bawakan unta tersebut kepadanya. Fanaqadani thamana, maka seketika dia bayarkan harga yang disepakati sebelumnya, cash. Thumma raja'tu, kemudian aku pun berangkat pulang. Fa arsala fi athari, maka kemudian dia kirim seorang utusan untuk menyusulku. Faqala, maka aku pun datang kepadanya. Maka dia berkata, aturani ma kastuka li'akhudha jamalak, apakah engkau mengira akan memanggilmu agar aku mengurangi harga pembelian yang kubeli dengannya untamu, agar aku kembali meminta agar kau kurangi untamu, meminta harga yang lebih murah agar aku mengambil untamu dengan harga lebih murah. Khudh jamalaka wa darahimaka, tidak, tetapi sebenarnya aku memanggilmu, ambillah untuk memberikan kepadamu untamu ini, ambillah untamu ini dan ambillah ini uangmu, fahuwalak, maka semuanya untukmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, meskipun lafaznya adalah lafaz Muslim rahimahullah ta'ala. Kisah ini ikhwan rahimakumullah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sesuatu peperangan beserta sahabatnya. Dan di antara mereka terdapat Jabir Ibnu Abdullah. Mereka baru pulang dari peperangan, sebagian menyebutkan mereka baru pulang dari peperangan Tabuk. Kemudian sebagian ulama menyebutkan, ulama-ulama sirah, mereka ini pulang dari peperangan Zatul Riqa' ketika mereka menuju Madinah. Dan ini pendapat yang sahih oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya mereka ini pulang dari peperangan Zatul Riqa'. Disebut peperangan Zatul Riqa' karena mereka kehabisan bekal,
kehabisan bahan pakaian, sandal mereka pecah-pecah, hancur. Akhirnya mereka kakinya penuh dengan luka-luka karena nggak ada lagi sandal. Musim panas bersangatan, akhirnya mereka pun mengikatkan kaki mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka koyak bagian pakaian mereka, diikatkan sebagai pengganti daripada sandal maupun sepatu mereka. Makanya disebut dengan nama Dzatur Riqa, yakni yang tambal menambal. Hal ini terjadi setelah Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda. Ketika itulah Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Tazawwajta? Apakah engkau menikah?" Dia berkata, ya Rasulullah. "Abikran am thayyiba? Apakah engkau menikahi perempuan yang masih gadis? Apakah engkau menikahi janda?" Maka dia berkata, "Thayyiban ya Rasulullah, bal thayyiban. Aku nikahi adalah janda." Berkata Rasulullah, "Fahal bikran? Kenapa tidak kau nikahi gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha, engkau dapat bersenang-senang dengannya, dia pun bersenang-senang denganmu." Maka Jabir memberikan alasan bahwasanya bapaknya meninggal dan dia memiliki adik-adik yang masih kecil yang membutuhkan seorang yang dapat mengasuhnya, dan kebiasaannya seorang yang telah janda telah memiliki pengalaman dalam mengasuh anak dibandingkan yang masih gadis. Karena itulah Jabir memilih janda. Ikhwani rahimakumullah. Maka kembali kepada cerita kita ini, pulanglah mereka. Di tengah jalan unta Jabir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullah ta'ala keletihan, enggak lagi dapat berjalan sebagaimana biasa, keletihan, enggak sanggup lagi memikul beban, enggak sanggup lagi membawa Jabir. Maka Jabir tertinggal. Maka dia ingin meninggalkan untanya karena enggak ada lagi faedahnya, enggak ada manfaatnya, enggak dapat lagi ditunggangi, enggak dapat lagi dipakai. Maka ingin dia biarkan tunggangannya tersebut, dia biarkan pergi agar mengurusi dirinya sendiri, tidak lagi dia urus. Maka berkata Jabir, "Falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maka aku pun disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sebagai pemimpin senantiasa memantau pasukannya dan dia senantiasa di belakang. Nanti akan kita sebutkan faedah-faedah yang dapat dipetik daripada hadis yang mulia ini. Ketika ditanya, maka Jabir menyebutkan, "Ya Rasulullah, qad a'ya, untanya telah letih, tak bisa lagi dipakai. Ini harus diapkirkan ini. Jadi beban." Maka fada'a li, Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar unta ini kembali dapat berjalan. Rasulullah berdoa untuk Jabir. Kemudian diambil sebab, dia pukul unta ini. Wa dararabahu, dia pukul unta ini dengan tangannya. Setelah Rasulullah berdoa, ya, dia cari sebab, maka dia pukulkanlah unta tersebut dengan tangannya. Ya, karena kebiasaannya Allah telah mengatur semua dengan sebab dan akibat. Setelah dipukul, bagaimana Musa Allah perintahkan untuk memukulkan dengan tongkatnya lautan, maka terbelah lautan. Ini hanya sebab saja. Dengannya terjadilah akibat, laut pun terbelah. Sebagaimana Allah perintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka mancarlah di batu 12 mata air. Maka Rasulullah pun berikhtiar. Setelah dia berdoa, dia pun berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia pukulkan unta tersebut. Alangkah kagetnya Jabir. Kenapa? Fasara sayran lam yasir mislah. Dia pun berjalan dengan gesitnya, tidak pernah berjalan sebelumnya seperti itu gesitnya. Kokoh, kuat, cepat, mengalahkan kawan-kawan yang lain. Maka terkala unta ini berjalan, Rasulullah SAW kembali berkata kepada Jabir, "Bi'nihi bi'uqiyah." Bagaimana Jabir? Relakah engkau jika kau jual unta ini kepadaku? Juallah dengan 1 uqiyah. Jual dengan 1 uqiyah. Uqiyah, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, uqiyah adalah 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Bagaimana dengan mata uang sekarang?
Berapa kira-kira ukurannya? Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala, 200 dirham sama dengan 56 rial. Berarti satu uqiyah harganya sama dengan 11 rial saja. 11 rial harga satu unta ketika itu. Berapa 11 rial? Kalikan 3.000, 33.000 harga satu ekor unta. Ketika itu murah. Ya, belum berharga karena banyaknya jumlah unta. Bukan bagaimana unta pada zaman sekarang ini. Unta sekarang itu paling murah itu yang akan disembelih, unta-unta yang layak disembelih untuk kurban 3.000 rial. Ya, sekitar 9 jutaan. Maka Rasulullah berkata kepada Jabir, bi'ni bi uqiyah, jualah dengan satu uqiyah. Kata Jabir, lah, tidak ya Rasulullah, enggak aku jual lagi ini dah. Udah mantap ini. Rasulullah kembali bertanya, bi'nihi, kau jual aja lah padaku. Karena Rasulullah kembali menawarkan, akhirnya Jabir pun menjualnya. Fabi'tuhu bi uqiyah. Maka aku sepakatilah harga yang ditawarkan Rasulullah. Kujualah dengan satu uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli. Tapi kusyaratkan bahwasanya akan kuserahkan unta ini setelah aku tiba di keluargaku terlebih dahulu. Jadi bukan di tengah jalan langsung unta diambil Rasulullah, enggak. Nanti kusyaratkan boleh beli, tapi nanti ngambilnya kulepas unta ini setelah aku sampai di rumahku. Maka Rasulullah pun menyepakati. Jalanlah Jabir. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Ketika aku sampai di rumah, seketika aku penuhi janjiku, kubawalah unta itu kepada Rasulullah. Fanaqadani thamanah, maka dia berikan kepadaku harga yang telah disepakati. Fanaqadani thamanah, dia berikan cash, semuanya dia berikan tanpa ada cicil. Setelah Jabir menerima uang dan Rasulullah menerima unta, serah terima jual beli telah jadi, summa raja'tu, maka Jabir pun pulang bawa uang, untanya tinggal di sisi Rasulullah. Fa'arsala fi athari. Setelah aku pulang, Rasulullah utus seorang untuk memanggilku. Maka orang tersebut pun datang dan mengajakku ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di sana, faqala, maka Rasulullah berkata kepadaku, "Aturani ma kastuka li'akhudha jamalak?" Wahai Jabir, apakah engkau menganggap aku memanggilmu ini aku ingin membatalkan penjual belian atau aku ingin mengurangi harga yang telah kita sepakati? Dengannya aku ambil untamu? Tidak, bukan ini maksudku. Tapi khudh jamalaka wa dirahimaka. Sebenarnya aku ingin mengatakan kepadamu, untamu ini kau bawa pulang lagi. Uangnya itu ke bawah semua. Semuanya lak fahuwa lak. Subhanallah. Panjang-panjang cerita, udah tawar-menawar, kalau dibawa Jabir, dibayar uang, dia pulang, balik lagi Jabir. Kata Rasulullah, untamu ini ambil kembali, uang itu untuk musuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan redaksinya adalah redaksi Muslim rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan ambil pelajaran-pelajaran daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan husnul qiyadah, betapa piawainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin, warifqu birifqati safar, betapa lemah lembutnya Nabi dengan sahabat-sahabat ketika musafir. An yakuna qaiduhum, ketika dia yang menjadi pemimpin mereka. Wa amiruhum fi saqatihim, dia menjadi pemimpin bagi mereka. Fayakunu fi mu'akhatil jaysh, karena dia merasa bertanggung jawab, dia senantiasa memantau mereka dari belakang. Intizaran al-ajizin, dia melihat untuk mengecek kembali, memperhatikan siapa yang melemah, siapa yang enggak sanggup, siapa yang punya uzur. Wa rifqan bil munqati'in, tentunya untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan.
Jadi ikhwan rahimakumullah, ini adalah merupakan tarbiyah yang diajarkan Rasulullah. Siapapun yang memimpin, hendaklah dia lemah lembut dengan siapa yang dipimpin. Antum kalaulah menjadi pemimpin dalam suatu safar musafir, maka hendaklah antum lemah lembut dengan mereka yang antum pimpin, yang dibawa. Ya. Kasihani yang lemah-lemah. Selalu antum memantau, cek, pulang balik, belakang ke belakang, ke depan ke belakang. Begitulah yang Rasulullah SAW buat. Dan dalam cerita ini menunjukkan betapa rahmatnya Nabi SAW, betapa lembutnya Nabi SAW. Terkala melihat ada pengikutnya yang keletihan, untanya nggak bisa lagi berjalan, dan dia ingin meninggalkan untanya. Jabir ingin tinggalkan untanya. Jadi bagaimana dia? Dia ingin berjalan kaki. Dia tinggalkan untanya, berjalan dengan pasukan-pasukan yang berjalan. Maka Rasulullah menyusulnya, kemudian mendoakannya, memukulnya, mendoakan keberkahan baginya. Maka dengan izin Allah SWT, jalanlah unta ini dengan jalan yang gesit. Ini merupakan bentuk daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah ketika dia pukul unta yang kurus kering ini, yang telah tua renta ini, yang tertinggal daripada kawan-kawannya, berubah seketika menjadi gesit, cepat, dapat mengejar ketertinggalannya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini pun menunjukkan bolehnya berjual beli antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Di sini Rasulullah katakan, bi'nihi, juallah padaku. Ini apakah perintah dalam agama atau dia adalah bab muamalah? Kalau perintah agama, Jabir nggak boleh tolak. Tapi ini bukan perintah dalam agama, hanyalah merupakan tawaran saja. Bi'nihi, juallah. Maka tidak masalah antum jika ngebet dengan satu barang. Tak masalah berkali-kali, hari ini akhi jual aja lah motor itu sama anak. Enggak, aku jual ini bagus ini. Besok ada jual aja lah. Sorenya jual aja lah, enggak apa-apa. Baik sama teman, bahkan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Rasulullah dengan umatnya. Ketika itu sebagai pemimpin beliau, tentunya dengan bawahannya. Kalaulah ini perintah dalam bentuk syariat, wajib ditaati. Lihatlah ketika Rasulullah SAW memerintahkan Barirah untuk kembali kepada Mughith. Barirah adalah seorang perempuan budak yang dinikahi oleh seorang budak juga yang bernama Mughith. Dan dalam hukum agama, ketika perempuan itu dibebaskan dari perbudakan, dia boleh memilih untuk lepas daripada suaminya yang budak. Maka dibantu oleh Aisyah, perempuan ini pun dibebaskan, dibayar dan dia bebas. Maka dia memilih untuk berpisah daripada Mughith. Subhanallah. Mughith begitu sedihnya ditinggal istrinya. Diikutinya kemana-mana Barirah, janganlah tinggalkan aku, janganlah tinggalkan aku. Barirah bilang tidak. Sampai datanglah ketika Mughith kepada Rasulullah, ngadu, ya Rasulullah, aku tinggalkan Barirah. Maka Rasulullah panggil Barirah. Barirah, kembalilah kau kepada Mughith. Apa kata Barirah? Ya Rasulullah, asyafi'un anta am amir? Ya Rasulullah, ini perintah, apakah hanyalah merupakan bentuk minta syafaat saja, atau ini perintah harus kutaati? Kata Rasulullah, bal syafi', ini hanyalah usulan saja, aku ingin beri syafaat kepadanya. Kata Barirah, la hajata li fi, aku enggak ada hajat padanya. Beda. Kalau kata Rasulullah, amir, saya ini memerintah, wajib ditaati. Maka dalam jual beli ini pun perintah ini bukanlah sifatnya yang wajib dituruti. Tidak. Ini masalah muamalah. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Boleh jadi, boleh nggak jadi. Ya. Jadi andai kata terjadi jual beli antara seorang pemimpin dengan rakyat, boleh. Antara seorang guru dengan muridnya, nggak ada masalah. Yang penting sama-sama ridha. Mentang-mentang guru nggak boleh dia paksakan harus beli ini. Nggak juga. Jual beli harus antara dia sama-sama rela. Dia bawa buku, ini antum wajib beli. Belinya di sini. Enggak boleh beli di luar. Beli ini yang saya bawa ini. Ini dah ada unsur
Paksaan ini. Boleh. Bi'nihi. Kau juallah aku. Kau juallah unta itu. Bi'uqiyah dengan satu uqiyah. Kata Jabir, lah, tidak. Jadi boleh. Berulang-ulang Rasulullah katakan, bi'nihi, dah jual aja lah. Akhirnya Jabir pun menyerah. Kata Jabir, baiklah kalau gitu aku jual dengan harga yang disepakati. Jadi kesepakatan itu telah terjadi, padahal uang belum diterima, barang pun belum diterima, masih dalam zihin, dalam bentuk saja. Maka ini pun dibolehkan, antum sepakat dengan jual beli, sementara barangnya belum diserahkan, uang belum diserahkan. Kesepakatan diserahkan pada hari tertentu. Antum misalnya, ya ada motor, antum tertarik dengannya, antum bilang jual aja lah, oke saya jual. Berapa? Ya, harga sekian. Nggak ada masalah, walaupun belum dibayar. Tinggal disepakati kapan diserahkan, kapan dibayar. Kalau anda tanpa ada kesepakatan kapan dibayar, kapan diserahkan, nggak boleh. Jadilah dia bai'ul gharar, jual beli yang nggak jelas. Harus ada kesepakatan. Jadi jual beli ini kalaulah Rasulullah kembali menawar seorang pemimpin, ya berjual beli dengan rakyatnya, dia tawar atau rakyatnya tidak mau ditawar atau rakyatnya menawar, tak ada masalah. Ya, antara seorang ustaz dengan muridnya, guru dengan muridnya, nggak ada masalah. Sekian aja lah ustaz. Enggak lah, saya tawarlah sekian, boleh. Jangan mentang-mentang ustaz nggak boleh nawar. Ya, misalnya ustaznya jualan, yang beli murid nggak boleh nawar. Enggak, ini babnya jual beli ini. Ya, sama yang ustaz belanja pun dengan antum, ya, boleh dia tawar, nggak boleh. Ini muridku ini nggak akan mungkin dia sama aku ini. Enggak, tawar aja. Ini bab muamalat, jelas-jelas dia, jangan sungkan-sungkan. Berapa ustaz? Berapa nih akhi? Udahlah, aman lah itu ustaz. Nggak bisa seperti itu, aman-aman. Berapa harganya? Kapan antum antar? Itu gharar itu. Sebelum pisah antum harus sepakati harga. Kapan diserahkan? Kapan diantar? Antum bayar uang nggak disebutkan kapan diantar, kacau. Ini harus dipahami oleh kita semua. Jadi ketika Jabir mengatakan enggak Rasulullah, ini bukan dianggap dia bermaksiat. Sama dengan murid ketika gurunya suruh di tangan muridnya jam, jual aja lah jam itu sama saya. Enggak Ustaz, ini saya suka sama jam ini, hadiah ini. Contohnya kan, jual aja lah. Dia bilang enggak, bukan berarti dia maksiat menentang gurunya. Ini bab muamalat, boleh-boleh saja. Karena dia bukanlah ibadah. Ini adalah akad yang hukum asalnya adalah mubah, boleh saja. Maka kedua belah pihak boleh untuk memilih untuk menjalankan jual beli atau membatalkannya. Dalam riwayat Muhammad kata Jabir, la bi'hu bal ahabuhu laka. Ya Rasulullah, ini unta enggak aku jual, aku berikan aja kepadamu sebagai hadiah. Subhanallah. Rasulullah enggak, saya enggak mau, saya mau beli. Subhanallah. Ya, Jabir enggak mau dibeli, dia ingin berikan hadiah. Bawa aja Rasulullah untuk kamu. Rasulullah enggak mau terima hadiah, saya beli aja nanti dibayar. Ya, subhanallah. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, Ibnu Rajab mengambil kesimpulan daripada hadis ini suatu kaidah yang penting, bahwasanya yajuzu lil insan naqlul mulki fi syai'in wa istithna naf'ihi al-ma'lum muddatan ma'lumah. Boleh seorang ketika melaksanakan transaksi jual beli, dia kecualikan bagian tertentu daripada barang yang diperjualbelikan tersebut sampai pada waktu yang tertentu, dibolehkan. Kata Jabir, oke, Rasulullah saya jual, tapi dengan syarat nanti saya serahkan setelah sampai ke rumah saya dulu. Dia bawa dulu saya ke rumah, setelah itu saya serahkan. Maka dibolehkan. Sama dengan antum berjual di rumah, ya, antum buat dijual rumahnya. Ketika datang orang membelinya,
Kemudian dia pun sepakat, harganya udah oke. Tapi antum minta syaratnya. Tapi Pak, saya minta syarat saja. 1 bulan berikan tempo saya untuk cari rumah terlebih dahulu. Kalaupun dapat lebih awal daripada itu, saya akan segera pindah. Kalau anda kata pun 1 bulan saya nggak dapat juga, saya akan cari kontrakan. Pokoknya saya lepas setelah 1 bulan. Boleh nggak? Boleh. Atau antum menjual rumah yang disewa orang. Ketika terjadi transaksi anda bilang, oke Pak, saya sepakat dengan harganya, tapi syaratnya jual beli ini berlaku setelah kontrakan itu selesai. Kalau dia mau jalan, ya. Ini syarat yang dibolehkan dalam berjual beli. Ya. Maka tidak mengapa untuk syaratkan, ya. Boleh saya beli barang, tapi tolong diantar ke rumah saya. Boleh. Sesuai kesepakatan. Teman-teman jual suatu bidang tanah, tapi yang mengecualikan tidak semuanya Pak, 1 petak saya ambil untuk saya. Boleh enggak? Boleh aja. In lam yakunil mustasna ma'luman fa innal aqda la yasih. Jika syarat yang dia tentukan, yang dia kecualikan tidak disebutkan masanya kapan, akadnya enggak sah. Harus ditentukan, Jabir tentukan. Syaratnya Rasulullah, sampai rumahku dulu baru kuserahkan unta ini. Kalau kata Jabir, ya Rasulullah, tapi syaratnya unta ini kupakai dulu. Sampai kapan dia pakai? Nggak ada kejelasan. Ya, antum jual beli motor, oke lah saya pakailah motor dulu ya. Nggak apa, antum sini uangnya. Tapi saya pakai dulu ya. Sampai berapa lama antum mau pakai? Nanti antum bawa 2 minggu, 3 minggu, nggak jelas, tidak sah jual belinya. Ketika antum nanti dia komplit, mari serahkan barang ini. Tapi tadi saya bilang saya pakai dulu. Makanya nggak sah deh, karena nggak ada kejelasan di sana. Dan perkara ini mencakup jual beli, hibah, sewa menyewa, wakaf, wasiat, semua hal ini berlangsung, dibolehkan terjadi. Persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan agama dibolehkan. Bukan hanya jual beli saja, sewa menyewa pun boleh. Sewalah semua rumah itu, tapi 1 kamar jangan, itu nggak boleh sewa. Itu barang-barang saya sana, saya tutup, saya kunci, itu nggak termasuk dalam yang disewa. Jangan keluarkan nanti ya. Disepakat jadi sewa menyewa, boleh nggak? Boleh. Ya, bagian tertentu. Tapi kalau dia bilang, oke, saya terima uangnya ini, saya sewakan kepada anda, tapi semuanya jangan anda pakai. Ini udah nggak benar. Ya. Jadi syarat-syarat seperti ini dibolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Yang bertentangan itu adalah syarat-syarat yang telah akan dijelaskan, menafikan jual beli, menafikan sewa menyewa, ya. Bertentangan dia. Saya jual motor ini dengan syarat jangan jual dengan siapapun lagi ya. Terus kepakai sampai matimu. Ini berkurang kesempurnaan dia sebagai pemilik. Ya. Udah dijual, udah lepas barang. Ini dengan syarat jangan kau jual lagi ya. Tak bisa itu. Itu syarat yang bertentangan dalam agama. Mencampur adukan antara jual beli dengan sewa menyewa, ya. Nggak boleh. Menurut pendapat yang rajih. Contohnya antum jual beli rumah dengan seorang. Ini rumah saya jual sama antum dengan harga 100 juta, antum bayar cash. Dengan syarat, ya, saya pakai rumah antum dulu 1 tahun. Apa katanya rumah dia dengan jual beli ini? Nggak ada sangkut pautnya. Yang dijual rumahnya, ya, dia terima uang 100 juta. Rumahnya dia serahkan kepada kawan ini, pembeli. Tapi dengan syarat rumahmu itu kupakai setahun. Ini gabung antara jual beli dengan sewa menyewa. Sebagian ulama melarang hal seperti ini. Karena di luar daripada akad. Ya, biar jelas unta itu juga yang dia katakan, tapi dengan syarat Rasulullah. Ya. Dengan syarat dia membawaku. Atau antum jual beli motor dengan syarat nggak apa-apa saya jual motor ini, tapi dengan syarat motor antum saya pakai ya. Setiap hari saya pakai, biar saya pakai terus. Ini nggak bisa seperti ini, nggak ada hubungannya.
Tidak hubungan dengan apa-apa yang antum ikat. Yang boleh pengecualian dalam bentuk barang tersebut, benda tersebut, antum kecualikan bagian daripadanya, bukan yang lain-lain. Apalagi yang namanya jual beli sewa, ya. Jual beli tapi sewa, antum dianggap nyewa, ya. Sampai selesai, nanti baru berubahlah daripada sewa menjadi jual beli. Berarti konsekuensinya kalau sewa di tengah jalan antum nggak bisa bayar, semua uang hangus, tarik lagi, kamu kan nyewa. Ini syarat-syarat yang kita permasalahkan oleh para ulama. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya transaksi jual beli walaupun belum serah terima barang, ya. Belum serah terima uang boleh. Dalam hal-hal yang tidak berlaku padanya riba, motor, mobil, rumah. Tapi dalam sesuatu perkara yang terjadi padanya riba seperti emas dengan emas, nggak boleh. Harus cash. Saya beli emasmu, ya, yang masih dalam bentuk batangan itu 1 kilo, ya, dengan emas saya yang 1/2 kilo, tapi udah jadi ini semua. Oke, ya. Kemudian nggak ada saya bayar uang. Bagaimana jadinya? Nanti bulan depan kita bulan depan baru nanti kita akan saling membayar. Nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Dia tidak cash to cash. Yang kedua, perbedaan berat emas harus sama. Jika antum jual emas dengan emas harus sama timbangannya. 1 kilo sama 1 kilo, 1 kilo sama 1 kilo. Dan harus cash dengan cash. Nggak boleh dia yang satu cash, yang satu cicil, nggak boleh. Atau mata uang pun, perbedaan mata uang pun nggak boleh antum yang satu cash, yang satu. Antum mau beli dolar dengan rupiah, tapi antum nggak bayar cash. Dia berikan kepada antum dulu dolar, antum bulan depan bayar rupiah, nggak boleh. Nanti akan diperjelas ketika kita akan menerangkan masalah bai'us saraf. Masalah riba akan kita jelaskan perkara-perkara seperti ini. Karena syaratnya yadan biyadin, wajhan biwajhin. Harus tangan ke tangan, berhadapan dan berhadapan. Enggak boleh satu cash, satu dagangan. Atau sama-sama hanya di bayangan saja. Itu yang namanya jual beli falas, itu di bayangan saja itu. Di otak jangan ada barangnya. Sama seperti orang berjudi dengan emas itu sama sekali nggak ada emasnya, hanya di bayangan saja. Spekulasi dalam jual beli emas, sebagaimana salah seorang imam ceritakan kepada kita, dia pokoknya saya belilah. Sekarang harga emas berapa sebenarnya? Harga emas 300.000. Saya beli ini emas ini. Ya. Tapi emasnya nggak ada barangnya. Nanti saya akan ambil akhir bulan. Kalau anda kata akhir bulan harga emas naik, saya ambil keuntungannya. Emasnya nggak ada juga, di otak aja di bayangan. Kalau anda kata ambil harga emas, berarti dia rugi. Inilah namanya judi. Dan ini banyak terjadi. Ikhwan rahimakumullah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia dia. Betapa dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya di dalam berjual beli. Dan hendaklah kita meniru cara Rasulullah berjual beli. Bagaimana caranya, toleransi dia. Samahan idza ba' wa samahan idza ishtara. Kalau dia membeli dia enggak begitu pelik sekali, ketika dia menjual enggak begitu pelik sekali. Gampang orangnya.
Enggak terlampau ngotot kali. Ketika menjual, ketika membeli, gampang, mudah. Kemudian hadis ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau senantiasa menghibur sahabat-sahabatnya, bergurau dengannya, ya. Walaupun semuanya guru Nabi adalah kebenaran. Sebenarnya Rasulullah nggak ingin beli. Ini nggak ada sebenarnya jual beli. Hanya dalam bentuk saja jual beli. Sebenarnya Rasulullah ingin berikan kepadanya hadiah saja. Tapi dengan cara seperti ini. Para ulama menyebutkan sebagian mengatakan hal ini Rasulullah buat agar Jabir merasa lebih mulia dengan jual beli. Kalau Rasulullah kasih, Jabir seolah-olah enggan menerimanya, pemberian tanpa ada apapun juga, maka dibuatlah seolah bentuknya jual beli. Sebagaimana ungkapan sebagian daripada ulama, bentuknya sebenarnya jual beli, padahal dia tidak, adalah hadiah saja, bonus saja diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Kemudian hadis ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan seseorang boleh meninggalkan untanya, tunggangannya, ketika dianggap tidak lagi dapat dipakai, ya. Selama dia kita anggap mampu untuk cari makan sendiri, nggak dapat lagi dipakai untuk ditunggangi, telah letih dia, maka boleh dilepaskan dan tidak berdosa, nggak dianggap berbuat zalim. Yang terlarang adalah antum kurung dia, nggak dikasih makan. Bahkan kata Syekh Muhammad SAW, kalau andai kata dia menjadi beban, ya, manfaatnya nggak ada, jadi beban bagi antum. Yang paling utama adalah disembelih unta itu, dibunuh dia, atau dibiarkan dia pergi. Tapi andai kata dia dikurung, nggak diberi makan, menyiksa dan zalim. Hati-hati dengan kezaliman terhadap binatang. Rasulullah menyebutkan tentang seorang perempuan masuk neraka gara-gara mengurung binatang. Tidak dibiarkan binatang itu mencari makan sendiri, ya. Tidak diberi makan, maka matilah kelaparan kucing itu. Akhirnya Allah SWT masukkan ke dalam neraka. Bahaya. Nggak boleh kita berbuat zalim walaupun kepada binatang. Antum punya motor, udah nggak bisa dipakai, rusak-rusak aja, lebih banyak beban keluar daripada manfaat, nggak ada masalah adalah antum letakkan di pinggir jalan yang mau ambil, boleh nggak? Boleh, jika diberikan oleh pemerintah. Di Saudi itu banyak mobil-mobil terletak pinggir jalan itu, ya. Bahkan di Jepang antum letakkan sembarangan, buang mobil sembarangan, kena pajak, kena denda. Tak boleh antum letakkan, misalnya udah nggak pakai lagi mobil, taruh jalan, nggak boleh. Lapor, di scrap, antum kena lagi pungut uang, scrap. Buang kendaraan kita harus keluar lagi uang. Subhanallah. Jadi nggak ada masalah. Hanya beban saja bagi antum. Motor pakai 1 hari rusak seminggu, lebih banyak uang keluar daripada manfaat, lebih baik naik ojek. Udahlah, di besi tuakan aja lah. Per kilo aja dijual. Kalau masih laku, kalau nggak laku juga tinggalkan aja lah. Nggak masalah. Nggak dianggap mubazir, nggak. Ya. Ini Jabir ingin tinggalkan untanya. Rasulullah tidak salahkan. Nggak ada masalah. Nggak bisa lagi dipakai, tinggalkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus berupaya mengambil sebab, ikhtiar. Semua perkara-perkara mukjizat itu dengan sebab terjadinya. Dengan itulah Allah mengatur segala sesuatu. Perhatikanlah unta ini. Rasulullah nggak doa saja, dia pukulkan dengan tangan. Makanan Rasulullah perbanyak dengan mukjizatnya. Bukan dia sekedar berdoa saja, tapi letakkan tangannya, kemudian ditutup dengan apa kain, dengan itu saya itu ambil dan seterusnya. Sebab Allah menjadi para Rasul, menjadi Musa alaihissalam, tongkat Nabi Musa, sebagai sebab saja. Maryam ketika akan melahirkan,
kata Allah kepada huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkanlah, kau sentuhlah pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyah, dia akan menjatuhkan kepadamu buah-buahan kurma yang segar, rutab. Antum bayangkan, kalau pohon kurma yang begitu kerasnya disentuh, nggak akan mungkin jatuh dia. Digoyang, tak akan mungkin tergoyang. Pohon kurma, antum bisa goyang pohon kelapa. Kurma itu pohon kelapa sawit, bisa antum goyang nggak? Goncang sampai jatuh buahnya. Mustahil. Tapi Allah perintahkan Maryam untuk mengambil sebab. Ikhtiar terlebih dahulu. Subhanallah. Rasulullah dalam berperang mengambil sebab. Gampang aja Allah kirim Jibril, nggak payah-payah habis semuanya itu. Tapi dia mengambil sebab. Ikhtiar. Dia ambil pasir, dia lemparkan ke mata musuh-musuh Islam. Dia katakan syahatil wujuh. Maka semua pasir ini Allah sampaikan ke mata-mata mereka semuanya. Harus ada upaya ikhtiar. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wajib bagi penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Wajib. Dan itulah sempurna jual beli. Jika dapat diserahkan dalam pindah tangan, serahkan motor, mobil. Jika sesuatu yang dapat diserahkan, ya, seperti toko atau rumah, serahkanlah apanya sertifikatnya. Itu akan tanya serah terima. Kalau anda yang kata enggak diserahkan, ya, maka bukan jual beli namanya, serahkan dia. Baru namanya jual beli. Karena banyak dampaknya, ya. Kalau anda kata barang itu dah antum beli, enggak antum ambil. Kalau terjadi apa-apa dengan barang tersebut, dicuri contohnya, ini sekarang udah berubah. Barang itu udah jadi milik antum dan antum titipkan. Nama barang ini namanya wadiyah, titipan. Kalau barang tersebut dicuri dan pemilik barang awal ini berupaya untuk menjaganya dengan baik, tapi tetap dicuri, dia nggak tanggung jawab. Jangan antum minta ganti. Kalau terbakar rumahnya seterusnya, nggak ada kewajiban dia ganti. Ada konsekuensinya. Ya. Maka nggak boleh antum membeli barang setelah antum beli nggak diserahkan barang itu. Serahkan terlebih dahulu. Misalnya gini, antum berjual beli barang sayur mayur contohnya, cabai atau bawang. Ya. Antum udah transaksi dengan pedagang-pedagang di pasar jodoh tentunya. Hubungi di Jawa, kirimkan 1 ton bawang, 1 ton cabai. Ya. Barang masih sampai di bandara, belum antum terima, antum hubungi, Pak, itu ambil barang sana itu di bandara. Nanti dia bawa barang ke sana, ke jodoh. Datang antum ke jodoh, sini uang. Nggak boleh. Antum harus ambil sendiri. Atau pesuruh antum yang mewakili antum. Bukan dia sebagai perwakilan. Dia itu pembeli daripada antum. Misalnya antum utusan atau wakil, antum hubungi apalah, tolong barang antar ke sana, ke tempat dia. Baru namanya antum telah pegang terlebih dahulu. Karena andai kata ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Misalnya truknya terbalik, yang 1 ton itu terbalik, misalnya belum sampai lagi dia ke jodoh, di Sungai Panas terbalik truknya, seluruh barangnya habis, tidak bisa dipakai, belum sampai lagi ke tempat. Antum datang sore-sore, mana uang saya? Pak, terbalik Pak, nggak mau tahu, itu urusan kamu. Mana uang saya? Tak boleh. Semua perkara ini dilarang karena jika ada masalah akan ada dirugikan antara kedua belah pihak. Ya. Makanya antum terima dulu barang itu, baru dijual kembali. Jika ada yang sifat yang bisa kita terima. Baik. Kemudian faedah berikutnya, jawazul bai' as-suri idza kana yatawassal bi aqdihi ala maslahah wa la yatarattab alaihi madarrah wa mafsadah. Boleh kita berbuat sesuatu perkara seolah-olah jual beli, padahal dia akan jual beli, enggak. Hanya ingin memberikan hadiah atau hanya sekedar untuk pokoknya
bentuknya jual beli padahal dia bukan jual beli. Bagaimana bentuk Jabir dan Rasulullah seolah-olah mereka berjual padahal enggak. Rasulullah ingin memberikan kepadanya hadiah. Selama tidak ada yang dirugikan, tidak mendatangkan kerusakan, enggak apa-apa. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya seorang menerima hadiah yang diberikan kepadanya. Kalau antum diberikan hadiah, terimalah. Dengan syarat lam yas'alha, selama antum tidak minta, ya. Selama antum memang tidak berupaya mendapatkannya, ingin dapat diberikan orang, maka silahkan ambil. Itu kata Umar radhiyallahu taala. Jika datang kepadamu nikmat Allah berikan melalui seorang, terimalah dia. Jangan kau tolak, terima. Sama memang engkau tidak pernah berencana untuk memintanya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan ketinggian akhlak, ketinggian izzah kaum muslimin, agar jangan sampai mereka itu mintalah ini jelek. Bangunlah kemuliaan diri. Maka alangkah sedihnya kita melihat nasib kaum muslimin. Banyak sekali mereka jadi peminta-minta, tak ada marunya lagi. Atas nama dakwah pun, atas nama panti asuhan, nama pesantren, datang ke rumah-rumah orang, ini menjelekkan citra kaum muslimin, agama Islam, mengetuk dari pintu ke pintu. Subhanallah. Aib besar. Jangan ditiru seperti ini. Kadang-kadang datang dari jauh-jauh sana, entah dari Sulawesi, entah dari mana, Madura, sampai kemari hanya untuk ngetuk-ngetuk pintu rumah orang, untuk sumbangan panti asuhan, pesantren, dan sebagian victim terlebih musibah besar. Kalaupun benar, berapa nanti biaya yang dia keluarkan selama perjalanan? Jangan-jangan uang yang diberikan orang itu habis untuk makan dia saja, tempat tinggal dia, transportasi. Subhanallah. Jangan minta-minta. Islam agama mulia. Kalau diberi hadiah, terima. Diberikan, terima. Tapi bukan karena kita tamak ingin mendapatkannya, berupaya ingin mendapatkannya, enggak. Subhanallah. Apalagi jika itu diberikan dari penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ikhwani rahimakumullah, demikianlah beberapa faedah yang dapat diambil daripada hadis yang mulia ini, ya, yang tentunya berkaitan dengan jual beli. Apakah boleh dalam berjual beli kita bersyarat? Maka kita katakan jika syaratnya tidak bertentangan dengan kitabullah, ya, tidak bertentangan dengan tujuan dalam akad, maka tidak mengapa selama memang kedua belah pihak menyepakatinya. Kemudian dalam hadis ini kita tambahkan lagi bolehnya seorang untuk menawar harga dalam berjual beli. Karena Rasulullah mengatakan jualah yang satu dengan harga satu uqiyah. Boleh, tawar menawar itu boleh, nggak salah. Dalam hadis ini lagi dapat kita ambil pelajaran bolehnya seorang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Rasulullah wakilkan supaya seorang memanggil Jabir, maka boleh. Sampai dalam berjual beli pun boleh. Antum mewakilkan seorang, antum berikan seorang hak untuk menjual barang-barang antum sebagai wakil, antum juga boleh. Tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah perintahkan seorang menjadi wakil Rasulullah untuk memanggil Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang berkata kepada orang yang lebih tua daripadanya, atau lebih besar daripadanya, lebih mulia daripadanya, dengan ungkapan la. Boleh seorang menolak, mengatakan tidak. Karena menurut sebagian orang, kalau dia udah besar, dia orang tua, dia orang yang hebat, berpengaruh, punya pangkat, nggak boleh kita mengatakan tidak. Boleh. Ya, dalam perkara-perkara seperti ini enggak boleh. Boleh kita katakan la. Bahkan mereka mengatakan yang boleh adalah ungkapan salamatuka. Enggak boleh anak kecil bilang ke orang tua la. Dia hanya menjawab dengan ucapan salamatuka. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, boleh dikatakan la, tidak. Hadis ini menunjukkan juga bolehnya kita mengakhirkan pembayaran setelah nanti barang diserahkan baru diakhirkan pembayaran, enggak harus cash ketika itu juga. Baik, ikhwan rahimakumullah. Inilah sebagian daripada faedah-faedah yang dapat kita ungkap daripada hadis yang mulia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammadin
dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya, tentang bolehnya menjual budak yang telah kita wasiatkan kalau kita mati dia bebas. Di tengah jalan kita butuh uang kita jual, boleh hukumnya atau tidak? Insyaallah kita akan pelajari minggu depan. Wallahu taala alam. Jika ada yang bertanya silakan. Fadhal. Silakan. 1 2 3. Antum dulu. Bismillah. Ustaz, bolehkah kita ambil misalnya saya ngambil barang dari teman dengan harga sekian, ya kan? Kemudian barang itu saya ambil dulu, saya jual, baru kemudian saya bayar setelah barang itu selesai saya jual. Kemudian kalaupun ada sisa saya kembalikan, apakah jual beli seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Berarti antum terima barang nanti bayarnya belakangan, kan gitu kan? Untuk sepakat, saya beli ini dulu. Saya beli misalnya apa? Lah kita bilang motor antum. Saya beli, tapi bayarnya bulan depan. Berapa harga 5 juta? Oke, ya. Setelah itu antum ambil barang ini, motor ini. Ya. Kemudian antum jualkan kepada orang lain, ya kan? Antum dengan harga 6 juta, antum dapat untung. Setelah itu baru antum bayar kepada pembeli, mungkin bulan depan atau antum bayar sekarang, nggak ada masalah. Ya. Sampai di situ nggak ada masalah. Kalaupun antum membangun kesepakatan di awal, tapi nanti kalau anda kata barang ini nggak laku, boleh saya balik enggak? Dia bilang boleh, maka nggak ada masalah. Al muslimuna ala syurutihim. Orang Islam terkait dengan syaratnya. Kita ambil barang, order barang, antum jualkan, ya, cash, antum bayarnya ke dia cicil atau belakangan. Kemudian kesepakatan di awal, anda yang kata kalau barang ini nggak laku, gimana? Boleh nggak saya pulangin? Boleh, dia bilang, maka boleh saja. Ya, Allahu taala alam. Ustaz, bagaimana kalau seandainya jual beli setelah terlaksana, akan tapi beberapa hari setelah jual beli kita tahu bahwasanya jual beli kita itu batal, apakah harus diulang jual belinya? Nggak sah jual belinya, berarti nggak terjadi ketika itu akad transaksi. Harus diulang jual belinya. Iya, jual belinya sudah selesai, kita tahu bahwasanya jual beli ini batal. Sebab ada hal-hal yang membatalkan jual beli. Apakah harus diulang jual beli? Diperbaiki akadnya. Diperbaharui dengan akad yang sah. Misalnya antum jual beli dengan jual beli yang seperti tadi ya. Boleh saya jual sama antum barang tapi dengan syarat enggak boleh antum jual lagi. Dia beli oke, saya beli. Ternyata antum tahu enggak boleh seperti itu. Ya udah. Diperbarui akad, ternyata boleh. Silakan antum jual lagi barang antum. Pokoknya jika ada akad yang membuat enggak sah jual beli terjadi, maka setelah antum paham diperbaharui akad tersebut, diperbaiki dia. Misalnya antum jual beli nggak ada kejelasannya. Seperti tadi kan, oke saya ambillah motornya, tapi saya pakai dulu ya, oke. Tapi entah kapan antum serahkan sama dia, ini nggak sah. Bagaimana kalau anda kata nggak sah? Antum perbarui lagi, afwan, ini saya pakai sampai minggu depan ya, sah dia. Diperbaharui akadnya, ditambahkan supaya dia sempurna. Allah Ta'ala. Fadhal antum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau kita pinjam uang suatu mata uang asing harus dibayar dengan mata uang itu. Karena kalau enggak, saya enggak bilang harus dibayar dengan mata uang itu. Harus cash dengan cash. Rupiah dengan dolar harus kontan dengan kontan. Enggak boleh yang satu itu antum bayar tapi dalam bentuk utang. Pak, saya utang lah. Saya beli dolar dulu lah, $100. Tapi saya bayar nanti ya 300.000 rupiah. Atau saya bayar 1 juta minggu depan. Nggak boleh. Jadi maksudnya kalau umpamanya dolar itu bisa dibayar dengan rupiah? Boleh tukar dia dengan syarat. Ya, beli mata uang berbeda boleh. Antum kemudian change dengan syarat harus antum serahkan uang itu ketika itu juga. Dan dia serahkan uang dia ketika itu juga. Yang nggak boleh antum berhutang dolar, bayarnya rupiah bulan depan, nggak boleh. Paham antum? Antum ini kemudian cengar kan kawan. Ini saya utanglah $1 ya. Nanti saya bayar 1 juta bulan depan. Nggak boleh. Kecuali antum bilang nanti bulan depan saya bayar $1 juga, baru boleh. Paham? Ya, saya paham. Antum utang emas. Ya, antum utang emas misalnya 1 gram. Harganya 300.000 1 gram.
Antum bilang saya bayarlah bulan depan nanti mesinnya dengan harga 300.000 rupiah. Antum utang emas, bayarnya bulan depan rupiah, nggak boleh, riba. Bagaimana yang boleh? Antum cash bayar, nah nih sini emasnya. Atau antum bilang saya utang emas antumnya 1 gram, bulan depan saya bayar 1 gram ini, baru boleh. Paham? Ya kan? Tapi ini kasusnya seperti ini, Ustaz. Ini umpamanya kita akan berangkat ke luar negeri dengan uang rupiah kan ya. Yeah. Kemudian uang rupiah kita tukarkan. Iya. Kemudian dia tuh titip untuk membelikan sesuatu di luar negeri, katakanlah harganya $1 Iya. US ya. Kalau kita beli kan $1 US kan kita beli 9.500 Iya. ya. Kemudian waktu kita balik dalam jangka waktu yang agak lama, dia bayar juga dolar juga, katakanlah juga $1 ya kan. Katanya kalau bayar rupiah dia takut riba ya. Cuman kemudian saya terima aja itu uang, katakanlah uang $1. Kalau $1 itu kita tukar ke rupiah, otomatis kan saya yang rugi. Iya. Jadi sifatnya sekarang kan dia nitip kan. Iya. Nitip. Kok nitip ya? Kembali ke dia lah. Antum bilang, akhi itu harga sesuai dengan harga ketika itu ya, akhi. Andai kata uang antum kurang, antum tambah nanti. Kalaupun lebih, ya saya kembalikan. Kalau antum izin ikhlas, berikan untuk saya. Begitu dia. Kan dia bukan membeli kan, kan nitip. Dan tidak ada masalah titip harga ini, saya kasih $1 lah. Andai kata ternyata harganya kurang, atau dia bilang ini saya titipkan rupiah lah, saya nggak tahu kali mana mau dicenger, saya nggak pernah masuk bank. Ini saya titipkan lah uang, kira-kira berapa harganya? Kayaknya $100. Dia bilang, inilah saya kasihkan uang ke antum ini 1 juta ini, akhi. Andai kata nanti antum tukarkanlah, silakan beli. Kalau nanti kurang antum bilang sama saya, begitu. Kalaupun lebih nanti mungkin untuk antum saja ambil. Ya, paham kan? Ada yang masalah sekarang, yang masalah pertukaran uang. Antum kirim dari Saudi uang kemari contohnya, antum kirim rial mata uangnya. Seharusnya sampai di bank kita rial itu yang antum ambil. Ini enggak langsung bertukar mata uang, itu masalah sebenarnya. Dikirim rial sampai sini langsung antum diberikan langsung sekian. Itu dipermasalahkan oleh para ulama. Allah Ta'ala alam. Nanti kita terus gali insyaallah ta'ala. Jadi antum ini kebiasaan orang, kadang-kadang hutang emas itu 50 tahun yang silam. Sekarang dia ingin supaya dikembalikan dalam bentuk uang, hutangnya emas dalam bentuk uang senilai dengan emas pada hari ini. Kalau antum utangnya emas, maka kembalikanlah emas. Nggak boleh antum katakan itu kan ketika itu 100 gram itu kan 100 ribunya ketika itu. Masa sekarang harus bayar 100 juta? Enggak lah, ini 100 ribu sekarang. Nggak bisa. Tetap emas dengan emas. Ya ingat, nggak boleh antum utang emas dibayar dengan rupiah dengan nilainya, nggak boleh. Riba dia. Karena tidak cash dengan cash tadi yang saya bilang tadi. Nggak boleh dia. Atau antum hutang uang pun dibayar dengan uang. Ya. Enggak boleh antum bayar dengan dalam bentuk uang yang berbeda mata uangnya. Enggak boleh. Kalau sifatnya dia hutang piutang. Antum hutang 100.000 rupiah, enggak boleh minggu depan saya bayar pakai ini, enggak boleh. Pakai ringgit atau apa enggak boleh, harus rupiah juga. Antum hutang uang, bayar dengan uang, enggak boleh antum bayar emas. Kira-kira sekian lah harga emas sekarang, mesti kasih emas saja, nggak boleh. Uang dengan uang. Karena perbedaannya jenis dia. Wallahu ta'ala. Silakan Mas. Gini Ustaz, ada seseorang mau pinjam uang, tapi sebelum pinjam dia bilang, Pak, saya pinjam uang 5 juta, soalnya ada kerjaan yang mau dikerjakan. Setelah kerjaan ini selesai, saya akan kembalikan uang Bapak lebih dari 5 juta karena kerjaan ini ada untungnya. Jadi apa boleh kita mengambil uang dari kelebihan 5 juta itu, Ustaz? Itulah namanya riba. Harus dirubah akadnya, bukan pinjam uang. Pak, saya ini ada proyek.
Tapi dia tak menentukan Ustaz, nanti saya kasih lebihkan berapa gitu enggak. Tapi kerjaan ini insya Allah untung, tapi dia enggak menentukan 6 juta atau 6.500.000 atau 5.100.000. Kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap bentuk pinjam-minjam yang dia melahirkan keuntungan maka dia dihitung riba. Kenapa demikian ikhwan rahimakumullah? Ya. Karena dalam Islam yang namanya pinjam-minjam itu bukan untuk cari untung, membantu. Kalau antum mau untung dari jalan lain, mudharabah bagi hasil. Ini ada proyek kayaknya ini barangnya bagus, laku barangnya. Saya nggak punya modal nih, antum punya. Ya, ada modal, oke. Nanti insya Allah saya bagi 2 keuntungannya ya. Jalan. Kalau ternyata rugi, ya antum harus siap dengan resiko rugi. Yang namanya riba itu tidak pernah dia mau ambil resiko rugi. Itulah riba. Walaupun disebut bagi hasil nggak ada guna, itu riba. Pokoknya antum harus mari modal mari. Lebih parah lagi, sini modal dengan keuntungan lebih ajak. Rugi pak, nggak mau tahu aku balikkan. Modal dengan keuntungan, inilah riba, itu yang dilarang. Kalau namanya jual beli mudharabah, siap antum untung, siap pula rugi. Makanya antum misalnya pinjam ke tempat-tempat lembaga-lembaga, nanti dia bilang pak, nggak apa-apa pak, ini saya keluarkan uang. Namanya kita sebut mudharabah pak ya. Namanya disebut mudharabah, tapi kita nggak mau tahu pak. Pokoknya balikkan modalnya sama kita. Kalau anda kata rugi, kita nggak mau tahu. Ini walaupun namanya mudharabah, tapi dia riba. Ya, karena dia nggak mau ambil risiko, itu letaknya riba. Kalau namanya risiko, antum siap rugi, siap untung. Itu jual beli namanya. Nggak mungkin kan jual beli itu untung terus. Makanya hati-hatilah antum dengan ajakan-ajakan orang. Ini kayaknya ada peluang bagus pak. Antum kasihlah uang antum 1 juta. Pokoknya saya jual ini tiap bulan antum dapat sekian. Itu riba. Sama aja antum dengan bank kecil-kecilan konvensional itu. Ya, sama aja dengan bank itu. Maka jual beli ambillah risiko. Risiko kita untuk untung, risiko juga siap-siap untuk rugi. Terima kasih lagi, panjang bahasannya ini. Kalau andai kata dia nggak ada omong di depan, dia pinjam uang kepada antum, kemudian dia berikan ketika dia memberikan kepada antum, pak ini utang saya pak, dia lebihkan, nggak ada masalah. Dan jangan jadi kebiasaan. Bulan depan pinjam lagi dia pak. Dalam hati antum, insya Allah nanti dapat tambahan ini. Walaupun antum nggak ngomong dengan lisan, antum udah berharap bulan depan ada tambahan lagi, riba. Akhirnya ketika dia nggak memberikan, pas dia bayar, payah tahun ini. Itu bahaya itu. Hati-hati antum. Banyak orang akan kali tersaksi ini. Wallahu taala alam. Tafadhal. Antum terakhir ini. Nanti kita akan bahas itu dalam bab riba semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Masalah penjualan bersyarat tadi Ustaz. Misalnya Anda punya motor, jadi akhi ini mau beli dengan syarat saya bayarnya seminggu nanti gitu kan. Terus Anda kasih motor Anda sama akhi ini. Udah sah tuh. Sah. Jadi pas 3 hari dengan pada akad itu harga barang udah ditentukan 6 juta misalnya Ustaz. Iya. Jadi harga udah tentukan, barangnya pun udah tahu. Sudah dapat sama. Jadi serahkan langsung sama dia barangnya. Udah. Ya. Jadi pas 3 hari motor ini rusak. Iya. Jadi si akhi ini ngomong, "Dok, barang antum rusak gitu kan. Jadi ana bayar 2 juta aja," katanya. Gimana dengan akad yang pertama, Ustaz? Dia masalahnya kerusakan itu terjadi setelah dia ambil atau tidak, dan apakah kerusakan itu digolongkan ke dalam aib yang dengannya barang itu boleh dikembalikan ke pemilik. Karena kelak akan kita pelajari raddu sil'ati bil aib, kita boleh mengembalikan barang jika ada aibnya. Kita ambil lagi uang, kita serahkan barang sama dia, boleh. Atau kita minta kurangan nih harga motor ini kurang, nggak layak 6 juta nih, harganya cocoknya 3 juta karena ini rusak mesinnya berat, ini akan kena bubur karena ini sekitar 3 juta.
Aku akan keluar modal banyak, ini rugi. Seharusnya harganya cuma 3 juta jadi 6 juta, aku beli enggak. Akhirnya dia bilang oke lah kalau gitu. Boleh, kau sepakat. Kalau dia bilang enggak, balikkan barang ini uangmu. Kalau itu aib, ya, andai kata dia perkara-perkara yang sepele, remeh, dah kurang kurang olinya dikit atau itu ditoleransinya itu, maka antum tetap ya akadnya tetap disempurnakan. Maka kembalikan ke bengkel. Rusaknya di mana ini? Ya. Makanya di situ harus ada kejujuran daripada kedua belah pihak. Kalau andai kata antum nggak tahu, saya nggak tahu begini keadaannya. Ya, gimana lagi lah sih, kayak gini lah. Saya kayaknya nggak, saya rugi juga beli ini 6 juta, nggak layak 6 juta, 3 juta ini kata orang bengkel. Tolong antum kurangi harga, oke lah. Atau kalau nggak, salah kayak gini nggak bisa nih, rugi saya, balikkan uang saya, balikkan uang. Itulah kejadiannya. Kecuali kerusakannya itu menurut orang bengkel, ini kerusakannya ini di tangan dia ini. Mungkin entah diisinya solar kan, gym kan tuh. Kemudian dia minta air rusak barang ini, itu udah jelas. Makanya ada penengah di sana, orang yang ahli dalam bidang itu. Dia jadikan penengah, jadikan hakim. Itu dia perkaranya. Wallahu ta'ala alam. Yang penting kalau antum berjual beli, antum tahu barang antum itu ada aibnya, yang dianggap aib menurut kebiasaan, antum sembunyikan, nggak berkah jual belinya. Makanya terangkan, ini kayaknya udah rusak di sininya. Jadi antum siap-siap aja ganti ini barang nanti kalau rusak. Baru kan fire dia kan. Ini enggak, ini baru ini semua enggak ada nih masalah. Ini yang mana mantep ini. Seminggu pakai habis. Bawa ke bengkel, ini udah parah Pak, ini tinggal gymnya aja di tangan Bapak ini. Kan enggak enak gitu kan. Bisa aku diakalinya. Enggak ada keberkahannya. Ngutuk kita. Allah Ta'ala alam. Demikian kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.